Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukadamai Hinai Kabupaten Langkat, Bapak Siswa Suharjo SAG, dan Ketua Tim Penggerak PKK Hinai Kabupaten Langkat, Ibu Haja Endang Kurniasi Syah Afandi yang bersedia hadir pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat pengurus dan seluruh staf Desa Sukadamai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Undangan dan hadirin yang saya muliakan, apa kabar semuanya? Saya harap saya mendapatkan kabar baik pada pagi yang cerah ini. Senang sekali rasanya bertemu dengan ibu-ibu di hari yang penuh semangat ini. Dan untuk sekarang, ada pepatah Cina yang menarik, yang artinya kurang lebih seperti ini. Jika salah mengolah tanah, penyesalannya hanya satu musim. Namun, jika salah mendidik anak, penyesalannya seumur hidup. Oke. Jadi, mendidik anak menjadi hal terpenting dalam sebuah keluarga. Bersama saya Andi Gareski Soraya sebagai calon guru, dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas mengenai peran guru dalam pola asuh anak dan remaja yang menjadi topik pertemuan kita kali ini. Jadi dengan tetap santai dan bersemangat, kita akan membahas bersama bagaimana peran guru dalam pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam sebuah keluarga. Sebelum melanjutkan, menurut saudara-saudara atau bapak-bapak, ibu-ibu, apa saja yang menjadi tantangan terberat atau masalah apa yang banyak dihadapi dalam mendidik remaja saat ini? Ya, betul sekali. Ada beberapa masalah pokok seperti pergaulan bebas, terus penyalahan guna narkoba, terus obat berbahaya, geng motor, perkelahian, bahkan pada penggunaan gadget alias telepon pintar yang saat ini mengkhawatirkan. Di banyaknya permasalahan pada pola asuh sekarang itu atau kenakalan sekarang ini, kita akan memfokuskan kepada gadget. Hadirin Bapak atau Ibu yang saya banggakan, saat ini penggunaan smartphone atau gadget sudah sangat umum di negara kita, bahkan sampai ke desa-desa pelosok sekalipun. Jaringan telepon seluler yang terhubung dengan internet ditambah semakin menarik permainan atau game yang dibawa HP gadget di HP, baik yang offline maupun online. Itu sendiri memberikan daya tarik yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita dapat memainkannya berjam-jam bahkan seharian tanpa ada rasa bosan sedikit pun. Parahnya lagi, hobi bermain game ini termasuk berselancar dengan chattingan melalui internet, itu juga menurut pada anak-anak. Jadi bukan hanya ibu-ibu saja, tapi anak-anak juga masuk gitu. Terus juga ada menonton YouTube, ngerumpi di WhatsApp dan Facebook. Itu udah semua orang, semua umur, mungkin dari anak ini bisa menggunakan gadget, bahkan sampai orang tua sekalipun itu udah digunakan oleh banyak orang gitu. Anak-anak kita ini banyak banget kecanduan dalam gadget gitu ya. Benar kan Bapak dan Ibu? Jadi kecanduannya itu bukan hanya bapak-bapak aja yang bisa kecanduan rokok, terus juga menonton bola gitu. Tapi anak-anak juga kecanduan dalam bermain gadget. Yang kita tahu, gadget itu memang memiliki manfaat yang positif dalam hidup kita. Tapi jika perlu menggunakannya secara berlebihan, itu akan mendapatkan sisi negatifnya gitu, sehingga jadi tidak baik dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi saat kita bergantung sama gadget tersebut. Jadi dampak negatif dari gadget ini sendiri kayak misalnya kurangnya kegiatan fisik seperti main di luar rumah, yang seharusnya mereka lakukan atau anak-anak tersebut lakukan. Karena yang kita tahu, kalau mereka beraktivitas di luar rumah, itu kan memperkuat fisik dan juga kepekaan mereka terhadap indah lingkungannya. Juga bermain juga melatih hubungan sosial bersama teman-temannya. Jadi kayak mereka itu enggak berselancar, atau mereka tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan tetangga sekitar, baik teman-temannya maupun tetangganya gitu. Karena yang kita tahu, bermain juga termasuk membangun imajinasi dan pemahaman terhadap lingkungan. Bermain bagi anak-anak sebenarnya itu simulasi atau latihan menghadapi keadaan yang sebenarnya saat mereka dewasa kelak gitu.
Jadi masalah berikutnya itu hubungan kecanduan gadget adalah kurangnya hubungan dengan orang tua atau saudara. Jadi inilah yang menjadi pemicu kurangnya komunikasi gitu. Karena waktu mereka berkumpul atau waktunya untuk bercerita bersama keluarga itu malah mereka gunakan untuk kegiatan mereka sendiri gitu, kayak mereka sibuk sendiri gitu. Ada acara TV yang sudah mengurangi kebersamaan gitu. Jadi yang seharusnya bisa nonton TV bersama tapi malah makin main gadget bersama gitu. Ini masalah. Belum lagi kalau kita asik main HP, anak-anak kita lupa kewajibannya gitu, lupa kewajiban ibadah, terus lupa mengerjakan tugas sekolah, belajar, dan sebagainya. Jadi itu tuh berdampak buruk bagi perannya dalam menyiapkan masa depannya kelak gitu. Dan lebih parahnya lagi, anak-anak itu bisa terjebak gitu dalam informasi yang salah. Mereka bisa menerima informasi yang seharusnya tidak perlu mereka terima gitu. Yang mereka sendiri mungkin nggak paham itu tentang apa, tapi mereka telan mentah-mentah gitu. Jadi ketika anak-anak kita terjebak pada hobi menonton tayangan yang tidak bermanfaat, chattingan yang tidak jelas arahnya, game yang merangsang kekerasan, suka membaca cerita-cerita yang romantis padahal itu belum sampai ke umurnya, terus bahkan anak-anak juga terperangkap dalam menonton video atau gambar yang bersifat pornografi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terlindung dari situasi yang seperti itu. Dan masalahnya utamanya lagi, ibu-ibu atau bapak-bapak sekarang itu lebih gampang memberikan anaknya gadget agar anaknya tidak rewel, agar anaknya diam, agar tidak mengganggu kerja atau kinerjanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan memanjakan anak dengan memberikan fasilitas seperti gadget gitu, sehingga anak itu tidak, ya udah, mereka bakal lebih tenang menggunakan gadget gitu. Lalu bagaimana sih peran kita dalam hal ini? Jadi melalui guru, kita mengembangkan penyuluhan terhadap anggotanya tentang pola asuh anak dan remaja, terutama dalam hal penggunaan HP. Yang mana itu harus sesuai kebutuhannya. Artinya bagaimana manfaat atau dampak positif dalam gadget gitu. Dan kita ambil sebanyak mungkin dan mengurangi dampak negatifnya gitu, untuk menghindari kejelekan sedikit mungkin ya. Nah, dalam pertemuan rutin calon guru, kita berikan pengertian penggunaan HP atau gadget ini kepada anggota keluarganya sebagai bagian dari pola asuh anak dan remaja. Sebaiknya bagaimana? Yang pertama itu dengan keteladanan. Kita jangan main HP terus di depan anak gitu. Kita harus memberikan contoh gitu. Saat kita melarang anak tersebut untuk bermain HP, ya kita juga berarti memberikan waktu atau mengatur waktu untuk bermain HP. Kayak kita ngelarang anak kita main HP untuk tidak bermain gadget, berarti kita tidak boleh bermain gadget di depan anak tersebut, agar tidak timbul rasa iri mereka, sehingga mereka mengucapkan ibu saja boleh, mama saja main gadget gitu. Yang kedua, jangan berikan HP atau smartphone kepada anak yang belum berumur 13 tahun gitu. Ini terkait dengan perkembangan otak anak yang belum sempurna, yang sangat mudah terpengaruh oleh radiasi HP maupun informasi yang belum dapat mereka pahami dan dipertimbangkan. Jadi jika memang benar-benar perlu HP sebelum 13 tahun, sebaiknya HP tersebut tuh HP jadul, atau sebaiknya juga orang tua mengawasin hal tersebut. Oke, yang ketiga adalah membatasi waktu. Orang tua harus mengawasi sehingga anak tersebut tidak berlebihan dalam bermain gadget dan tetap terawasin apa yang mereka tonton. Baiklah hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, HP itu dapat mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Jadi bijaklah dalam menggunakan gadget. Saya Aniga Rizky Soraya sebagai calon guru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, sebelum saya akhiri, saya memiliki pantun. Pergi mancing ke sungai Sula, nilap dipancing di hari senja. Saya salam undur diri dari saya. Untuk Bapak dan Ibu semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.